Salam sejahtera buat semua kita, warga Nabire yang diberkati Tuhan. Saat ini bersama dengan saya, Daniel Alexander, kita bersyukur Tuhan menyertai kita semua. Kita bersyukur karena kesetiaan Tuhan yang tak habis-habisnya itu melimpah dalam hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama malam hari ini, mari kita berdoa, kita minta berkat Tuhan turun atas kita semuanya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu saat ini setelah kami semua selesai dalam tanggung jawab kami sepanjang pagi sampai sore tadi. Bahkan beberapa anak-anakmu, saudara kami masih bekerja malam hari ini, baik di toko, di pasar, para penjual, para nelayan masih di laut, saudara kami para pengojek, satuan-satuan keamanan, petugas-petugas jaga di rumah sakit, para dokter, perawat. Kasih Tuhan menyertai kami semua. Sambil kami merenungkan firman-Mu, kami rindu mengenal hati Tuhan yang sungguh-sungguh. Dari kami anak-anak, para remaja, pemuda, orang dewasa, sampai orang tua. Supaya perenungan kami malam hari ini membawa dampak yang besar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus hadir untuk kami semuanya. Biarlah kehendak-Nya di surga jadi buat kami semua, sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Ini doa kami, ini permintaan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pendengar yang berbahagia, tema yang dipilih adalah hubungan kebahagiaan suami istri itu kunci pemulihan buat tanah Papua. Bukan rahasia lagi, bahkan ini jadi pembicaraan hangat, bukan cuma di Papua sendiri, baik Papua Barat maupun Papua, ataupun Indonesia. Tapi kita tahu bahwa masalah di tanah kita Papua ini sudah jadi bahan pembicaraan di dunia internasional. Kita sering mendengar hal itu. Di PBB sering dibicarakan. Sudah banyak usaha yang dibuat oleh berbagai macam pihak untuk membuat tanah Papua ini jadi tanah damai, tanah sejahtera. Kita tahu otonomi khusus sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Tapi kalau kita lihat fakta, keadaan tanah kita masih seperti ini. Kiranya perenungan kita malam hari ini akan menolong bagi semua pihak, baik pemerintah, baik tokoh masyarakat, baik gereja, LSM, dan siapapun juga kita, secara jujur. Anak-anak Tuhan yang berbahagia, seluruh warga Nabire yang diberkati Tuhan, secara jujur. Tanah Papua tidak akan dipulihkan kalau keluarga-keluarga tidak dipulihkan lebih dulu. Mengapa begitu? Karena keluarga-keluarga ini merupakan mata air dari masyarakat. Sebuah daerah, sebuah pemerintahan, sebuah negara tidak akan ada disebut pemerintahan punya otoritas kalau tidak punya masyarakat atau tidak punya rakyat. Rakyat atau masyarakat itu dibentuk oleh keluarga-keluarga. Nah, kita ini suami istri adalah mata air dari masyarakat itu sendiri. Karena yang disebut masyarakat itu adalah anak-anak. Kita sebagai orang-orang dewasa, orang-orang tua, kurang sekali waktu kita untuk ada di tengah-tengah masyarakat karena kesibukan-kesibukan kita. Tapi anak-anak kita selalu ada di masyarakat. Nah, apa yang mereka buat dalam pergaulan mereka, itulah yang disebut masyarakat. Nah, apa yang mereka kerjakan, baik dalam kata-kata, dalam tindakan, dalam segala hal, itu adalah cermin dari hidup orang tuanya di rumah. Bagi para pendengar yang suka melihat internet, coba klik di Google kata ini, Dorothy Nolte. Ya, kalau susah Dorothy-nya, ambil Nolte-nya saja. N-O-L-T-E. November Oscar London Tango Echo. Nolte. Dorothy. D-O-R-O-T-H-Y. Nah, pendengar yang diberkati Tuhan, Dorothy Nolte itu baru meninggal belum lama, di usia 91 tahun. Dia adalah wanita pertama di dunia yang menemukan sebuah fakta bahwa anak-anak itu jadi seperti apa, itu sangat tergantung bagaimana suasana hidup orang tuanya di rumah. Nah, di Google, Dorothy Nolte itu menuliskan bagaimana anak-anak, judulnya itu Children Learned What They Live. Anak-anak itu belajar dari apa yang mereka lihat, yang mereka alami. Nah, keluarga atau suami istri
itulah guru mereka. Jadi tolong nanti klik di Google, yang suka lihat internet akan menemukan fakta itu. Bagaimana anak-anak itu bertumbuh, baik maupun buruk, itu tergantung dengan kita. Saya berharap setelah semua pendengar RRI Nabire Pro 1 ini klik di Google Dorothy Nolte itu, maka sebarkan ke semua orang bahwa begitu hebatnya peranan ayah ibu di rumah itu membentuk karakter anak-anak. Ibu Nolte menuliskan, anak-anak yang bertumbuh dengan kemarahan, suka dimarahi, suka dibentak, suka dipukul, maka di luar rumah anak-anak itu jadi keras, jadi bengis, jadi kasar. Anak-anak yang bertumbuh dengan ejekan, misalnya seringkali tanpa sadar kita berkata, kamu jelek, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu gak seperti kakakmu? Anak-anak yang bertumbuh dengan ejekan, anak-anak yang bertumbuh dengan dipilih kasihkan, maka menjadi anak-anak yang apatis, anak-anak yang karakternya sangat jelek. Nah, itu semua terjadi karena di rumah. Tetapi anak-anak yang bertumbuh dengan kasih sayang, anak-anak yang bertumbuh dengan penghargaan, selalu dapat pujian dari orang tuanya, selalu dapat komplimen, dapat dorongan, kata-kata semangat, maka melahirkan anak-anak yang punya karakter yang sangat bagus. Dan ternyata betul, Dorothy Nolte menuliskan itu. Maka itu saat ini kita merenungkan, mari suami istri siapapun kita, baik yang sedang diberkati rumah tangganya, ataupun di antara kita yang sedang bermasalah dalam pernikahan, percayalah bahwa Tuhan Yesus bisa memperbaiki semuanya itu. Sebelum lebih jauh kita mempelajari ini, saya akan membacakan 2 ayat ini sebagai perenungan untuk kita semuanya. Kita buka kitab 1 Korintus pasal yang ke-7. Suami istri itu selalu dibicarakan di tempat tidur. Saya ulangi lagi, begitu kita bicara suami istri, maka yang kita bicarakan adalah tempat tidur. Karena disitulah kehidupan kita sebagai suami istri dimulai. Orang dagang, maaf kalau saya pakai kalimat ini, orang dagang, maka selalu dimulai di tempat bisnis, di pasar, di toko. Seorang pendidik, maka mulai hidupnya pasti di sekitar pelajaran, sekolah. Orang bank, maka pusat hidupnya di seputaran uang. Nah, kalau kita suami istri, maka pusat hidup kita adalah tempat tidur kita, suami istri. Nah, bagaimana suasana hati kita di tempat tidur, itu yang membentuk karakter kita. Dan itu yang mempengaruhi anak-anak kita. Saya akan baca, mari kita lihat. Yang ada Alkitab, silakan buka 1 Korintus 7, ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Pendengar Pro 1 RRI Nabire yang berbahagia, kata kewajibannya di ayat ini itu bicara tentang tempat tidur, bicara tentang hubungan suami istri. Saya ulangi lagi ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saya berhenti dulu di ayat 4, pendengar yang diberkati Tuhan. Ayat 5 kita akan bahas nanti. Betapa luar biasanya firman ini. Urusan tempat tidur, Bapa di surga mengurusnya dengan begitu tegas, begitu lugas, begitu jelas. Bahwa begitu kita menikah, maka tubuh suami itu milik istrinya, tubuh istri itu milik suaminya. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak harmonis di tempat tidur, begitu kita keluar kamar, pasti kita akan bermasalah dan cari masalah dan buat masalah. Anak-anak kita yang gak ada apa-apa lagi main-main di ruang tamu misalnya, itu jadi sasaran kemarahan kita. Padahal urusannya cuma kita berdua. Maka itu firman Tuhan mengajarkan setelah kita menikah, tubuh suami milik istri, tubuh istri milik suami. Artinya, suami tidak bisa mempertahankan haknya kalau istrinya lagi menginginkan. Begitu pula istri tidak boleh maunya sendiri.
kalau suaminya lagi menginginkan. Nah, pendengar yang diberkati Tuhan, hal kecil-kecil di atas tempat tidur itu jadi besar di luar kamar kita. Nah, ini yang membuat Papua bermasalah sampai hari ini. Ada banyak pernikahan yang tidak bahagia karena hubungan di tempat tidur tidak pernah diselesaikan dengan baik. Ini yang menghancurkan sekali. Kepada anak-anak, maafkan kami ayah ibumu. Seringkali kalau ayah ibu tidak beres di tempat tidur, kalian jadi pelampiasan, tempat pelampiasan kami marah pada kalian. Padahal kalian gak pernah salah. Dan kalau itu terjadi berhari-hari atau berbulan-bulan, ingat ibu bapak yang diberkati Tuhan, kalau kita suami istri tidak menggenapi firman ini, kita mempertahankan tubuh kita masing-masing, maka kalau itu terjadi sekian lama, pasti terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga. Itu lebih runyam lagi. Orang tua yang diberkati Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal 2, kalau sempat nanti kita lihat tergantung waktu. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2, mulai ayat 7 sampai ayat 12. Lagi sekali, kalau mau catat silakan. 1 Tesalonika pasal 2, ayat 7 sampai 12. Di situ surga memberikan kita tahu bahwa ada 4 fungsi ibu dan ada 6 fungsi ayah. Nah, di dalam fungsi-fungsi kita yang berbeda sebagai ayah dan ibu, ternyata peranan kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, saya akan simpulkan dulu dalam ayat-ayat itu. Anak-anak itu sangat lebih mudah memaafkan ibunya kalau berbuat salah daripada ayahnya. Itu aneh sekali. Di mata anak-anak, ibu itu bisa salah dan boleh salah. Tapi di mata anak-anak, seorang ayah itu tidak boleh salah. Seorang ayah di mata anak-anak itu jagoan, pahlawan, orang hebat. Nah, ini yang kita perlu jaga para ayah. Anak-anak kita sangat tidak bisa terima kalau kita bersalah. Tapi anak-anak bisa memaafkan dengan mudah sekali kalau ibunya bersalah. Ini sebuah mujizat, sebuah karunia yang luar biasa. Surga memberikan kepada semua anak-anak naluri. Ibu bisa salah, tapi bapak tidak. Maka itu yang bisa melukai hati anak bukan ibunya, tapi bapaknya. Anak yang dilukai ibunya cepat sekali sembuh karena cepat memaafkan. Tapi anak yang dilukai bapaknya sulit untuk sembuh. Nah, kita lihat hal ini. Seorang hamba Tuhan namanya Edwin Louis Cole dari Amerika. Dia menuliskan, saya belajar dari dia. Ranking nomor 1 di antara 3 hal yang paling menyakitkan anak dari orang tuanya adalah ketika ayah menyakiti ibunya anak-anak. Bapak-bapak, ayah-ayah, mari kita rendah hati. Kalau kita pernah pukul istri kita dan anak-anak melihatnya itu, anak-anak tidak terima sama sekali. Kalau kita pernah melukai istri kita, apalagi kita pernah selingkuh, anak-anak akan luka hatinya. Anak-anak yang terluka hatinya itu akan mempengaruhi seluruh karakter hidupnya. Dan kalau anak-anak yang terpengaruh hidupnya karena luka hatinya karena kelakuan bapaknya, anak-anak itu akan membentuk masyarakat. Dan anak-anak itu akan melampiaskan kemarahannya di luar rumah. Salah seorang anak kami yang namanya Agus di Jakarta, suatu hari dia menulis begini. Dan dia sebarkan kepada teman-temannya. Dia bilang, kebohongan seorang pacar tidak akan bisa dibandingkan sakit hatinya dengan kebohongan seorang ayah. Saya kaget waktu anak itu menulis itu. Saya ulangi lagi. Pacar bisa membohongi. Oke, itu ada luka. Tapi kebohongan seorang ayah kepada anaknya jauh lebih parah. Maka itu, orang tua, jangan korbankan anak-anak kita karena keegoisan kita sendiri. Pendengar yang berbahagia, satu-satunya buku di dunia ini, saya ulangi, satu-satunya buku di dunia ini yang ada statement aku benci perceraian, itu hanya Alkitab. Tidak ada buku lain di dunia yang punya statement aku benci perceraian.
Itu ada di Malayaki pasal 2 ayat yang ke-16. Saya ingin semua rekan-rekan pendeta di kota Nabire, rekan-rekan majelis, hamba-hamba Tuhan, para pelayan firman, jangan segan-segan menyampaikan kebenaran ini kepada jemaat, supaya seluruh warga jemaat, warga gereja, betul-betul menjaga hubungan pernikahan suami istri. Karena dampaknya itu besar. Penderitaan anak-anak bukan karena tidak ada uang di rumah. Penderitaan anak-anak bukan karena nggak ada makanan di rumah. Penderitaan anak-anak yang paling buat mereka menderita adalah ketidakharmonisan kita, ayah ibunya di rumah. Itu penderitaan buat mereka. Anak-anak nggak betah tinggal di rumah. Apabila anak-anak tidak betah di rumah, pelarian mereka cuma satu: jalanan, terminal, pasar, pelabuhan, taman gizi, dan sebagainya. Itu tempat pelarian mereka. Kenapa mereka nggak betah di rumah? Karena kita berdua yang sebut ayah ibu menciptakan neraka di rumah, bukan surga. Anak-anak jadi nggak tahan ada di rumah. Kalau kita memakai kitab Mazmur pasal 90, doa Nabi Musa. Musa pernah menyatakan bahwa umur kita itu 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Nah, saya menggunakan angka itu untuk kita para orang tua. Kalau umur kita 35 tahun, mungkin kita menikah umur 25. Anak kita lahir setahun setelah kita menikah. Jadi anak-anak kita lahir waktu kita umur 26 tahun. Kalau sekarang umur kita 35 tahun, menggunakan angka yang Musa tuliskan 70 tahun. Berarti kita ini sudah setengah jalan dalam hidup. Dari 35 ke 70 kan kurang 35 lagi. Anak-anak kita baru berumur 9 tahunan. Kalau punya adik, umur 2 tahun punya adik, maka anak kita kedua umur 7 tahun. Kalau punya adik lagi, maka anak kita ketiga umur 5 tahun, kalau per 2 tahun. Nah, dengarkan orang tua, ini gambaran saya ingin berikan. Ketika kita sudah setengah jalan dalam hidup, kita sudah menikmati banyak hal, asam garam istilah orang-orang tua dulu. Karena sudah 35 tahun usia kita. Anak-anak kita baru mulai hidup 9 tahun ke bawah. Lalu kita sakiti mereka. Kita siksa mereka bukan dengan tangan, tapi dengan kelakuan kita. Kalau malam mereka tidur, mereka sering terbangun terkejut karena mendengar ayah ibunya berkelahi, berteriak. Betapa sedih hati mereka. Dan kita seringkali egois. Kita sudah setengah jalan. Lalu kita sakiti anak-anak kita. Kita sudah menikmati hidup dengan pahit manisnya, asamnya, garamnya, semuanya itu. Lalu kita siksa yang masih baru mulai hidup ini. Betapa jahat dan egoisnya kita. Maka itu orang tua, jangan kita egois, kita emosi, kita marah pada pasangan kita. Kita tidak suka pasangan kita. Ingat anak-anak, mereka baru mulai hidup. Maka itu bereskan urusan tempat tidur. Firman ini luar biasa. Lagi sekali 1 Korintus 7 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kita baru baca sampai ayat yang keempat. Tubuh suami milik istrinya, tubuh istri milik suaminya. Mari kita bereskan dulu. Seringkali di pekerjaan kita tidak bisa berhasil. Kalau kita karyawan misalnya kita nggak produktif, lalu pimpinan kita sering marah, sering memberi peringatan kepada kita. Ternyata sumbernya itu di tempat tidur. Kalau kita nggak beres di situ, apa saja yang kita kerjakan di luar rumah itu pasti bermasalah. Pendengar yang diberkati Tuhan, sambil kita mendengarkan renungan ini, jangan saling nyalakan. Baik kita yang sedang berdua mendengarkan, ataupun kita sedang sendiri-sendiri, karena kita di tempat yang berbeda atau kita sedang bertugas. Tapi nanti kalau kita ketemu, mari kita berdua membereskan ini, saling mengampuni. Jangan saling menyalahkan lagi. Minta maaf kepada anak-anak kalau kita sering berkelahi. Secara logika, ibu bapak, suami istri, ayah ibu yang diberkati Tuhan, secara logika, seharusnya makin lama usia pernikahan kita, seharusnya kita tuh saling mengenal, makin mengenal dan lebih mengenal. Karena apa?
Sudah sekian banyak tahun kita tinggal serumah, satu kamar, satu tempat tidur. Harusnya saling mengenal. Nah, logikanya kalau kita saling mengenal, berarti kita makin berkurang pertengkaran kita. Karena kita saling mengenal. Maka itu kalau ada pernikahan, makin lama usia pernikahan kita, makin banyak ributnya, makin banyak masalahnya. Dua-dua kita salah. Dalam hukum Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Pendengar yang diberkati Tuhan, saya sampaikan ini. Dalam hukum kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Surga mengatakan bahwa hubungan suami istri itu adalah hubungan kepala dengan tubuh. Jadi suami istri, kalau ingin keluarga kita harmonis, mari kita lihat hubungan kita kepala dengan tubuh kita sendiri ini. Sebetulnya kepala kita dan tubuh kita itu punya keinginan yang berbeda. Contoh saya berikan ini. Tubuh itu istri, kepala itu suami. Siapa yang pernah ngerasakan capek dan lelah tubuhnya? Sangat lelah dan sangat capek. Karena kerjaan begitu banyak. Tubuh ini ingin tidur. Tapi kepala memutuskan, tidak bisa tidur sekarang. Besok tugas ini diberikan. Jadi tubuh harus ikut kepala atau tubuhnya ngambek? Apakah tubuh berkata, ya sudah kamu kerja sendiri, kepalaku tidur? Mana mungkin itu terjadi. Jadi kalau tubuh lelah, ingin istirahat, tapi kepala memutuskan tidak, maka tubuh harus ikut. Maka itu kenapa dalam hukum Efesus 5, surga mengatakan istri terus tunduk pada suami. Karena tubuh tidak punya hak. Yang punya hak adalah kepalanya. Tapi kepala nggak bisa sewenang-wenang, harus memikirkan tubuhnya juga. Siapa yang pernah tersandung? Siapa pernah luka di tangan? Siapa pernah luka di kaki? Siapa pernah mengalami operasi yang cukup besar? Operasi kan bagian tubuh. Kepala pun ikut merasakan kesengsaraan itu. Waktu kita tersandung, sampai berdarah sekalipun, sakitnya luar biasa. Tidak mungkin ada kepala maki-maki, matamu di mana? Kenapa kamu jalan nggak lihat-lihat? Nggak mungkin ada kepala akan marah seperti itu. Nah, jadi suami istri, apa kesimpulannya? Hukum pernikahan di Efesus 5, 22 sampai 33. Hukumnya adalah suami istri tidak bisa dan tidak mungkin sama sekali. Kalau yang satu salah, yang satu benar, itu tidak mungkin. Suami istri yang diberkati Tuhan, lihatlah. Kalau satu salah, dua-dua pasti salah. Kalau satu benar, dua-dua pasti benar. Nah, kalau dalam pernikahan kita menggunakan hukum Efesus 5 ini ayat 22 sampai 33, maka rumah tangga itu selalu aman. Karena begitu yang satu salah, maka yang satu akan berkata, aku juga ikut salah bersama kamu. Jadi nggak ada yang saling menyalahkan. Maaf kalau saya bicara to the point. Kalau ada perselingkuhan dalam rumah tangga, dan seringkali yang lebih banyak selingkuh adalah suami, ada sesekali istri juga selingkuh. Ingat suami istri, kalau ada perselingkuhan dalam rumah tangga, pasti dua-dua salah. Ada andil pasangannya. Maaf bagi yang tersinggung mendengar ini, jangan emosi dulu. Karena kalau kita ini kepala dan tubuh, tidak mungkin satu salah, satu benar. Tidak mungkin. Satu salah, dua-dua pasti salah. Satu benar, dua-dua pasti benar. Mari suami istri kita rendahkan hati kita. Anak-anak yang mendengar firman ini, mungkin ayah ibumu tidak ikut mendengar. Izinkan saya mewakili ayah ibu kalian. Maafkan kami anak-anak. Maafkan kami. Jangan biarkan sakit hati kalian itu kalian bawa keluar rumah. Dan mempengaruhi teman-teman kalian membentuk masyarakat yang salah. Jadi kalau suami istri hidup dalam kebenaran ini, rumah tangga itu pasti aman, pasti bahagia. Sebelum saya melangkah lebih jauh, menyelesaikan 1 Korintus 7 tadi. Anak-anak muda, kalian dengarkan ini. Lagi sekali kepada semua rekan hamba Tuhan, para majelis, para pengkhotbah, sampaikan terus kebenaran ini. Kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 1, terus ayat 2, 3, ayat 20, 24, 25, 27,
maka kita tidak menemukan satu perintah pun. 27 ayat yang pertama dalam Kejadian pasal 1, itu hanya firman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah ini, jadilah itu. Terus begitu. Nah, begitu kita sampai di ayat 28, pasal 1 kitab Kejadian. Itulah hukum yang pertama yang Tuhan kita sampaikan kepada seluruh manusia di dunia. Hukumnya berbunyi, dan Tuhan memberkati mereka. Ini perintah. Memberkati. Dan berfirman, beranak cuculah. Kepada adik-adik yang berbahagia, anak-anak kami yang berbahagia, dan anak-anak muda yang diberkati Tuhan, dengarkan hukum itu. Kejadian 1:28. Itulah hukum yang pertama. Sebelum ada hukum ekonomi, hukum politik, hukum tata negara, hukum tanah, hukum sosial, hukum apa saja di seluruh Alkitab, maka hukum yang pertama ditulis oleh Tuhan adalah Kejadian 1:28. Dan hukum itu berkata, Tuhan memberkati mereka, lalu firman-Nya beranak cuculah. Artinya begini, pendengar yang diberkati Tuhan, semua orang harus menjadi suami istri lebih dulu, baru jadi ayah ibu. Saya ulangi, ini hukum surga, berlaku untuk semua manusia di dunia. Tidak hanya untuk orang Kristen, tapi semua manusia. Menjadi suami istri lebih dulu, itu hukumnya, baru menjadi ayah ibu. Maka itu ketika setan merusak rumah tangga, karena tujuan utama setan merusak rumah tangga supaya anak-anak rusak. Kalau anak-anak rusak, dengan sendirinya masyarakat rusak. Kalau masyarakat rusak, otomatis daerah itu rusak, tanah itu rusak. Maka itu terima kasih kepada RRI Nabire yang memberi tema malam hari ini, keharmonisan suami istri itu kunci pemulihan tanah Papua. Dan itu betul, pendengar yang diberkati Tuhan. Nah, ini yang rusaknya. Belum jadi suami istri, jadi ayah ibu lebih dulu. Hancur rumah tangga. Saya menyelidiki, saya sering buat research, penelitian. Mengapa hampir semua, maafkan saya kalau ada yang mendengar, kena di bagian ini. Saya punya research, saya punya penelitian di ratusan keluarga, bersama dengan teman-teman yang lain, dan itu akurat. Mengapa semua anak pertama yang dihasilkan sebelum orang tuanya menikah, tapi hamil dulu, maaf, hampir semua anak-anak pertama yang seperti itu jadi anak bermasalah. Susah diatur, nakalnya luar biasa, pemberontak. Maafkan, kepada kalian anak-anak yang ada di posisi itu, ampuni orang tuamu. Percayalah, hidupmu bisa berubah. Firman Tuhan bisa merubah. Tuhan Yesus sayang kalian. Jangan salahkan diri kalian. Kami yang salah, kalian tidak salah. Maka itu kepada anak-anak muda yang belum terlanjur salah, stop. Jangan buat salah. Jadilah suami istri lebih dulu. Menikahlah baik-baik dulu. Baru ada hubungan suami istri. Baru ada anak cucu. Ini hukum yang luar biasa. Begini hasilnya. Kenapa hampir semua anak-anak pertama dari pernikahan yang salah, anak itu bermasalah. Tidak ada seorang ibu yang siap untuk menjadi ibu kalau mereka belum menikah. Cuma main-main sesama anak muda. Maafkan saya kalimat ini, main-main. Maka hamil. Nggak ada. Gadis itu siap. Dia kaget, dia terpukul, dia malu. Nah, rasa itu mempengaruhi karakter anak dalam kandungan. Karena ditolak. Anak yang ditolak akan jadi pemberontak. Apalagi kalau maaf, sampai mau digugurkan. Anak itu marah. Pendengar yang diberkati Tuhan, saya berkata dengan kalimat ini. Tidak ada seorang pun atau dua orang
yang bisa buat anak di dunia. Manusia bisa buat pesawat yang hebat. Manusia bisa buat teknologi yang hebat. Manusia bisa buat mobil. Manusia bisa buat makanan, bisa buat kue, bisa buat macam-macam. Tapi tidak ada manusia bisa buat anak. Yang berikut, tidak ada anak-anak di dunia ini sebelum dilahirkan, mereka itu mengajukan diri. Papa mama lahirkan saya, lahirkan saya. Tidak ada anak-anak buat proposal kepada orang tuanya untuk minta dilahirkan. Saya harap pendengar mengerti kalimat-kalimat ini. Jadi artinya begini, kalau mereka itu ada di antara kita sebagai ayah ibu, itu Tuhan yang mau. Bukan kita yang mau, bukan mereka yang mau. Maka itu kalau mereka pun tidak pernah ingin atau minta dilahirkan. Saya dapat ini begini. Setiap anak yang dilukai oleh orang tuanya, setiap anak yang disakiti oleh orang tuanya, mengapa mereka berkata, kenapa aku dilahirkan? Saya harap semua kita orang tua kalau mendengar perkataan itu dari anak-anak kita, biarlah kita sadar bahwa mereka sedang sakit hati kepada kita. Kenapa aku dilahirkan? Maka itu kalau kita nggak bisa buat anak, Tuhan yang buat. Lalu mereka ada di tengah-tengah kita dan kita sakiti mereka. Itu sakitnya dalam sekali. Saya kembali kepada kasus hamil sebelum menikah. Anak-anak itu tertolak karena orang tuanya belum siap. Yang berikut, sudah lahir anak ini. Orang tua belum siap karena belum jadi suami istri, tapi sudah jadi orang tua. Maka tiap kali ada masalah dalam keluarga, apalagi masalah ekonomi, misalnya mulai merasa berat, orang tua muda ini harus beli susu, harus beli ini. Kalau sakit berobat. Nah, tiap kali ada masalah ekonomi, anak itu yang jadi sasaran kemarahan, dipukul, jengkel. Nah, ibu bapak, hal yang luar biasa adalah begini. Semua bayi itu sangat sensitif, sangat peka melihat perubahan hati orang tuanya. Semua yang punya anak saya harap pasti ingat. Ingat waktu anak-anak kita masih bayi, kalau kita berdua sebagai ayah ibu lagi punya masalah, nggak ribut, bayi kita nggak dengar. Lihat, malamnya anak kita pasti rewel, nangis, susah tidur. Mereka gelisah. Anak-anak itu tahu perasaan orang tuanya. Itu yang kita harus heran. Kenapa anak-anak bisa sensitif seperti itu, peka sekali. Jadi kalau mereka sedang gelisah, seringkali orang tua berkata, oh itu kembung. Tidak. Kita yang punya masalah, anak itu merasakan. Nah, ketika kita jengkel suami istri, rasa berat beban hidup karena anak ini tiba-tiba nongol, anak itu merasa karena dia disalahkan. Nah, anak kecil, bayi-bayi disalahkan, itu protes. Protesnya nangis, rewel. Waktu kita tidur, anak itu nangis, siapa nggak marah? Kita sering berkata, kamu ganggu saja. Kamu tidak tahu bapak ibu harus kerja untuk cari duit buat kamu. Kamu nangis saja malam ini. Makin kita marah, makin kencang nangis anak itu. Karena anak itu nggak bisa ngomong, nggak bisa protes. Tapi itu kegelisahan hatinya. Akhirnya kita bertiga hancur sama-sama. Anak itu yang lebih hancur lagi. Hal yang ketiga, kalau ada orang-orang muda belum jadi suami istri, jadi ayah ibu duluan. Teman-teman mereka sudah masih kuliah misalnya, atau kerja di perusahaan ini atau di bank itu. Lalu mereka SMS, lalu mereka kirim kabar, oh kami sedang study tour, ke sana ke sini. Yang di kerjaan di bank di mana, oh kami sedang di training di Makassar, di Jakarta. Betapa sakit hati orang tua muda ini. Berpikir, coba tidak ada kamu, anak itu jadi sasaran lagi. Pasti aku sudah ada di Makassar, ada di Jakarta, di training di sana, ikut study tour dan sebagainya. Nah, anak ini dapat tekanan yang luar biasa. Maka itu jadi pemberontak, jadi keras sikapnya, nakal, susah diatur karena sakit hati. Dari bayi disalahkan. Maka itu lagi sekali jangan lupa buka di Google Dorothy Nolte, cari. Papua akan dipulihkan kalau semua keluarga dipulihkan di tanah ini. Hubungan suami istri dipulihkan.
Keharmonisan suami istri itu membuat surga turun ke bumi di keluarga kita masing-masing. Kalau surga ada di keluarga kita, makanan semurah apa, sesederhana apa, dimakan rame-rame, ayah, ibu, anak-anak, itu nikmatnya luar biasa. Karena surga ada di keluarga kita. Tapi kalau neraka di rumah kita, walaupun makanannya mewah, kita nggak akan bisa nikmati. Orang tua, saya berkata begini, jangan carikan sekolah-sekolah termahal untuk anak-anak kita. Kalau kita di rumah tidak harmonis, percuma. Bagaimana anak-anak kita akan jadi orang jenius? Bagaimana anak-anak kita jadi orang cerdas? Mereka belajar dengan tekun di sekolah yang terbaik, dengan guru yang terbaik. Tapi kalau hampir tiap hari kita bertengkar, waktu anak-anak tidur, kita ribut. Walaupun seminggu cuma 2 kali. Ketika anak-anak kita tidur mendengar suara ribut, mereka terbangun, mereka terkejut, mereka menangis. Semua yang dipelajari hilang semua dari benak mereka. Karena takut. Waktu saya buat research tentang anak-anak, mereka itu ternyata tidak pernah ngerti apa itu kata cerai. Itu tidak ngerti. Tapi mereka tuh bisa merasakan. Maka itu begini, para orang tua suami istri, begini. Mengapa tiap kali kita bertengkar, kita ribut, anak-anak pasti ketakutan dan mereka menangis? Suatu kali saya tanya mereka, kenapa? Mereka cuma bilang takut, takut. Apa yang kalian takut? Nah ternyata walaupun kata cerai tidak bisa dimengerti, tapi anak-anak sudah punya perasaan. Kalau melihat ayah ibunya rajin bertengkar, mereka takut kalau ayah ibunya itu bercerai atau berpisah. Jadi di hati anak-anak sudah ada perasaan itu. Orang tua yang diberkati Tuhan, mari kita jaga hubungan pernikahan kita. Terus dari hari ke hari kita makin belajar, makin dalam mengenali pasangan kita. Secara psikologis, 2 orang atau lebih yang bersahabat, tapi kalau tidak pernah ada gesekan atau salah paham, maka persahabatan itu semu. Nah itu teori psikologis dan ternyata benar. Justru persahabatan itu akan jadi akrab, jadi saling kenal dan saling dekat. Kalau mereka 2 atau lebih pernah gesekan, pernah tersinggung, pernah salah paham. Akhirnya masing-masing sahabat itu berkata, oh aku kenal, ternyata kamu itu seperti ini. Kamu tidak mau kalau aku berbuat seperti itu. Nah suami istri, ternyata baik juga kalau ada gesekan-gesekan di antara kita berdua. Ternyata tujuan Tuhan adalah supaya kita tuh saling mengenal. Maka itu seharusnya suami istri dari hari ke hari, waktu ke waktu, itu selalu surprise. Selalu berkata, oh ini istriku, baru tahu aku sekarang. Oh ini suamiku, ternyata aku belajar lagi hal yang baru. Dia nggak suka kalau aku begini, dia suka kalau aku begitu. Bayangkan suami istri, ayah ibu, kalau tiap hari rumah tangga kita berisi hal-hal seperti itu, betapa bahagianya kita, betapa bahagianya anak-anak kita. Saya selalu punya pertanyaan-pertanyaan klasik untuk anak-anak, supaya orang tuanya itu tahu. Begini para pendengar yang diberkati Tuhan. Anak-anak, ini pertanyaan klasik saya. Kapan kalian terakhir kali melihat ayah ibumu duduk makan berdua sambil bergurau? Ayah ibu yang diberkati Tuhan, jangan dianggap enteng. Duduk makan berdua suami istri sambil bergurau, itulah kekayaan yang tak ternilai buat anak-anak. Anak-anak selalu senang, belajarnya akan tenang, pikirannya cerdas, hidupnya sehat, tidurnya nyenyak. Anak-anak gak akan keluyuran di luar rumah kalau sering melihat papa mamanya sering makan berdua sambil bergurau di depan anak-anak. Itulah kebahagiaan, itulah surga. Suami istri yang sering sakit hati tidak akan pernah bisa makan duduk bersama berdua. Nggak mungkin itu. Maka itu suami istri, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita jujur, kapan terakhir kali kita makan berdua di depan anak-anak, lalu kita bergurau bersama. Anak-anak bahagia sekali. Ada banyak pertanyaan klasik untuk mendeteksi apakah pernikahan kita masih aman atau tidak.
Tapi ini cukup satu dulu. Makan berdua, bukan tegang, bukan marah-marah, tapi bergurau. Itulah kebahagiaan anak-anak. Maka itu bereskan tempat tidur kita. Saya baca lagi satu ayat sebelum kita kembali ke 1 Korintus 7. Dalam Ibrani 13 ayat yang keempat, ada ayat yang sangat mengagumkan. Pendengar yang diberkati Tuhan, yaitu begini firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan mengotori atau mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, di negara manapun di dunia, pemerintahan apapun juga, tidak pernah ada pemerintahan baik pusat maupun daerah yang membuat sensus tempat tidur. Itu tidak mungkin terjadi. Sensus penduduk ada, sensus ekonomi ada, sensus kesejahteraan ada, sensus kesehatan ada, dan banyak sensus-sensus yang lain. Tetapi tidak akan pernah terjadi ada sensus tempat tidur di dunia ini. Tapi surga membuat sensus tempat tidur. Dan itulah ayatnya, Ibrani 13 ayat yang keempat. Tempat tidur kita disensus oleh surga, bukan ukurannya, bukan mereknya, bukan kasurnya, bukan. Sensus surga untuk tempat tidur suami istri adalah tempat tidur itu kudus atau najis. Kotornya tempat tidur kita bukan karena kita terlalu sibuk, sehingga kita tidak sempat cuci spray kita sudah 3 bulan, bukan. Tapi kotornya tempat tidur kita karena ada orang ketiga di situ. Maka itu suami istri, kalau surga membuat sensus tempat tidur, berarti tempat tidur itu penting sekali untuk kita jaga. Maka itu kenapa kalau kita ribut, tempat tidur jadi musuh. Kita nggak mau tidur bersama. Alasannya ini, alasan itu. Ternyata tempat tidur itu tempat takhta Tuhan. Karena dalam perjanjian lama, setiap kali Tuhan hadir, dikatakan tempat ini kudus. Lalu kalau kita gabungkan untuk ayat Ibrani 13 ayat yang keempat, satu-satunya ayat di seluruh kitab perjanjian baru, hanya Ibrani 13 ayat 4 yang mengatakan tempat ini kudus. Jangan kau kotori tempat tidur pernikahan. Berarti takhta surga di dunia itu bukan di gereja, bukan di altar, bukan di mimbar. Tapi takhta surga di dunia ada di tempat tidur suami istri. Mari kita buktikan dengan teori yang Tuhan Yesus katakan. Belajarlah dari anak-anak. Mari kita belajar dari anak-anak. Suami istri, kalau kita lagi harmonis, kita lagi beres, kita lagi indah hubungan. Walaupun anak-anak kita punya kamar, punya tempat tidur sendiri. Aneh. Begitu mereka tahu ayah ibunya ada di tempat tidur, mereka nimbrung. Mereka ribut di situ, bergulat di situ, main-main di situ. Anak-anak tahu ada surga di tempat tidur ayah ibunya. Maka itu mereka suka main di tempat tidur kita. Tapi ingat suami istri, ketika kita sedang bermasalah berdua, walaupun kita di tempat tidur, anak-anak takut untuk masuk ke kamar kita, apalagi naik ke tempat tidur. Aneh, siapa yang memberitahu mereka? Begitu kita nggak beres suami istri, takhta surga undur diri dari takhtanya. Raja surga tidak akan ada di takhtanya. Yesus Tuhan tidak ada di tempat tidur kita, nggak ada di takhtanya. Dia akan pergi karena kita nggak berdamai suami istri. Jadi suami istri, mari kita jaga hubungan kita dalam hidup ini. Tempat tidur jadikan meja konferensi. Dari ayat itu saya menemukan kesimpulan. Nilai dari rumah tangga kita itu tidak dilihat gaji kita berapa, income kita berapa, saldo di bank berapa, deposito berapa, surat tanah, sertifikat tanah berapa. Tidak. Nilai dari sebuah pernikahan, menurut Ibrani 13 ayat yang keempat, itu adalah diskusi apa, pembicaraan apa yang paling banyak yang kita bahas di tempat tidur sebelum kita berdua tidur. Rumah tangga yang tidak harmonis, tempat tidurnya sepi. Karena suami istri tidak mau bicara di tempat tidur. Alasannya simpel, sederhana. Untuk apa kita bicara? Bicara pendek ribut, bicara panjang ribut. Nah, pasti tempat tidurnya sepi. Maaf, kalau saya pakai kalimat ini, penilaian. Rumah tangga yang mata duitan, apa-apa uang, pokoknya uang. Maka tempat tidurnya penuh dengan diskusi uang.
Belum sempat tidur, baru mau duduk di tempat tidur sudah bicara. Kenapa saldonya kurang? Kenapa kamu belanja ini? Kenapa itu? Uang. Maka rumah tangga itu nilainya adalah uang. Maka itu suami istri, mari kita jujur. Seminggu, 2 minggu terakhir ini, apa diskusi kita yang paling banyak di tempat tidur kita? Itulah nilai, itulah harga, itulah rumah tangga kita. Tempat tidur itu luar biasa. Jadi, hari ini, mari kita periksa hubungan kita di tempat tidur. Saya kembali ke 1 Korintus 7, ini bagian yang terakhir. Saya ingin baca lagi ayat 3 sampai ayat yang ke-5. 1 Korintus 7. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Kewajiban di tempat tidur. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Pendengar yang diberkati Tuhan, setelah kita menikah, ternyata surga tidak pernah memberi naluri hubungan suami istri itu selalu bersama-sama. Tidak. Selalu selip istilahnya. Kalau satu saat istri siap, suami tidak. Nanti kali berikut istri siap, suami tidak. Selalu begitu kita suami istri. Nah, ini diatur oleh surga lewat 1 Korintus 7. Jadi yang tidak siap pada hari itu tidak berkuasa untuk menolak yang siap. Nah, yang tidak siap harus jujur kepada yang siap untuk menceritakan kenapa tidak siap. Setelah yang siap mendengar penjelasan yang tidak siap, maka yang siap harus menolong yang tidak siap untuk bisa siap bersama-sama. Itu arti ayat 4. Hebat sekali Tuhan kita mengatur ini. Ingat, walaupun kita pendeta, majelis, hamba Tuhan, masalah tempat tidur tidak bisa dirohanikan. Itu bicara fakta hidup sehari-hari. Kita harus mengerti ini. Maaf bagi suami atau istri yang suka menghukum pasangannya dengan berkata begini, tahu rasa kamu ya, biar aja kamu, awas, jangan itu terjadi. Itu jahat. Karena firman berkata setelah kita menikah, tubuh istri milik suaminya, tubuh suami milik istrinya. Ayat 5, perhatikan ini. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Ini masalahnya, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Pendengar yang diberkati Tuhan, baik kalian anak-anak muda yang belum menikah, firman ini kalian simpan untuk masuk pernikahan kalian nanti. Jadi begini suami istri, kata kunci di ayat 5 adalah dengan persetujuan bersama. Hal ini bukan cuma masalah tempat tidur, tapi khususnya di bagian itu. Tapi ini untuk semua hal. Suami istri yang sering ribut, sering bertengkar, berarti suami istri itu tidak mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama. Maka itu ribut terus. Untuk apa saja. Mendidik anak harus persetujuan bersama. Jangan buat anak-anak bingung.